jenazahnya perempuan, maka posisi imam itu berada di sekitar pusat ataupun perut jenazahnya. Nah, jadi kalau misalnya perumpamaan Pak ya, misalnya ini jenazahnya diletak begini ya, kepalanya di sini Pak ya, kepala di sini, kaki di sini. Maka posisi imam itu berada di sekitar perut, kira-kira bagian sini lah ya. Kita lurus dengan perut atau pusat ya. Kalau bahasa Jawanya udel. Udel si jenazah, itu dia. Kalau misalnya laki-laki ya, kalau laki-laki itu posisi imamnya di kepala, dekat kepala. Itu dia perbedaannya. Jadi ingat, nanti mana tahu ada keluarga ataupun saudara atau anggota keluarga yang meninggal dunia, kalau seandainya bapak jadi imam, kalau jenazahnya perempuan, maka posisi bapak di mana tadi? Di udel atau di perut ya. Kalau dia laki-laki, posisi imam di dekat menghadap kepala ya. Kalau posisi makmum di mana? Posisi makmum sama seperti sholat pada umumnya. Laki-laki di depan, perempuan ikut ke belakang ya. Nah, persoalan selanjutnya, bolehkah seorang perempuan menjadi imam sholat jenazah kalau masih ada laki-laki? Kira-kira boleh enggak? Enggak boleh. Hukum imam itu sama seperti sholat pada umumnya. Nah, itu dia. Hukum imam itu tetap dia, kalau masih ada laki-laki maka tidak boleh perempuan jadi imam. Nah, selanjutnya para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling berhak menjadi imam terhadap jenazah? Di sini ada urutannya. Urutan yang paling berhak menjadi imam dalam sholat jenazah, yang pertama itu ayahnya si mayit, ayahnya si jenazah. Jadi kalau ada anak yang meninggal dunia, maka kalau misalnya ayahnya masih hidup, yang lebih berhak untuk menjadi imam sholat jenazah terhadap anaknya itu adalah ayah kandungnya. Itu dia. Kemudian setelah ayahnya siapa? Kakeknya. Kakek dari ayahnya mayit. Berarti kakek dari pihak bapak, ya. Kakek dari ayahnya mayit berarti kakek dari pihak bapak si mayat. Itu yang urutan yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki. Laki-laki, anak kandungnya. Boleh nggak kalau anak laki-laki masih ada ayahnya, masih ada kakeknya, tapi ada anaknya mayit yang laki-laki, untuk jadi imam? Boleh-boleh aja, tapi ketika misalnya si ayahnya mayat ini dan kakeknya mayat ini mempersilahkan untuk si anak ini menjadi imam daripada sholat jenazah. Itu dia. Saya ulangi Pak, bolehkah anaknya si mayat yang laki-laki menjadi imam sholat jenazah terhadap si mayat? Boleh. Tapi kalau menurut urutan yang paling berhak menjadi imam sholat jenazah terhadap si mayit, yang pertama itu ayahnya, ayah kandungnya. Kemudian kakeknya, kakek dari pihak bapak. Kemudian anaknya. Setelah itu siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Nah, misalnya tadi si mayat punya anak laki-laki, terus anak laki-lakinya dari mulai ayahnya, katakan ayahnya sudah meninggal,
kakeknya sudah meninggal, maka ada anaknya laki-laki. Kalau seandainya anak laki-lakinya ini nggak mampu untuk jadi imam, setelah ayahnya anak laki-lakinya ini nggak mampu jadi imam, urutan berikutnya paling berhak itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian setelah itu saudara laki-laki sekandung. Nah, saudara laki-laki yang sinayik, mau abang mau adik ya, itu dia. Kemudian urutan berikutnya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung mayit. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah si mayit. Sampai ada di 15 nih. Paman saudara seayah dari mayit, sepupu anak dari paman saudara sekandung ayah mayit, sepupu anak dari paman saudara seayah ayah mayit, tuan yang pernah memerdekakan mayit, sultan ataupun penggantinya, misalnya presiden, misalnya pemimpin. Nah, kemudian kerabat laki-laki mayit yang bukan termasuk ahli waris, dan didahulukan yang lebih dekat kerabatnya kepada mayit seperti kakak ayah dari ibu mayit, lalu cucu laki-laki dari anak perempuan mayit, kemudian paman saudara ibu mayit, paman saudara seibu dari ayah mayit, kemudian suami mayit selain kerabat mayit. Nah, urutan ke-17 lah kalau seandainya dikatakan Pak Kaum itu sebenarnya urutan paling belakang. Nah, itu dia. Kalau kita terbalik ya kan, kita malah Pak Kaumnya yang disodor-sodorkan paling depan kalau misalnya. Nah, inilah kalau cerita urutan orang yang paling berhak menjadi imam sholat jenazah. Maka perlunya kita Pak mempelajari sholat jenazah ini adalah diantaranya ketika ada saudara kita bisa maju untuk menjadi imam sholat jenazah bagi yang laki-laki. Itu ya. Sedangkan kalau yang meninggal perempuan, yang meninggal itu perempuan, suaminya pun itu urutan ke-16 untuk bisa menjadi yang lebih berhak ya secara hukum urutannya. Suaminya urutan ke-16 itu Pak berhak dia menjadi imam sholat jenazah mayit istrinya. Walaupun hal ini terkadang jarang, sangat-sangat jarang terjadi di kalangan kita gitu ya. Yang paling sering itu kalau nggak anaknya, suaminya. Kalau nggak suaminya, Pak Kaum lah jurus terakhir, ya Pak Imam jurus terakhir. Nah itulah dia. Nah kemudian selanjutnya sholat jenazah juga punya syarat. Nah, ada syarat-syaratnya. Sama seperti sholat biasa, seperti ibadah-ibadah lain juga punya syarat. Di mana syarat ini tujuannya adalah untuk menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah. Ya, contoh sholat syaratnya apa? Wudu gitu ya Pak ya. Nah ternyata sholat jenazah juga punya syarat. Apa syaratnya? Yang pertama syarat sholat jenazah itu adalah sholat jenazah sama halnya dengan sholat lainnya, yaitu haruslah menutup aurat, suci dari najis dan hadas besar dan hadas kecil, suci badan maupun pakaian, tempatnya harus menghadap kiblat. Nah ini sama syarat seperti sholat pada umumnya. Kita sholat tempatnya harus bersih, pakaian kita juga harus bersih, badan kita juga harus bersih, bersih dari najis, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Sholat jenazah boleh enggak Pak dilakukan kita enggak wudu? Boleh enggak? Enggak boleh kan? Karena syarat sah daripada sholat jenazah juga harus bersih dari hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil kita harus berwudu. Nah, ya, saya ulangin. Syarat sah sholat jenazah yang pertama bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat.
Kemudian bersihnya itu bersih dari najis, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Itu dia. Maka tidak sah seseorang yang melakukan sholat jenazah kalau dia sedang dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil. Bersih pun tempatnya, bersih pun pakaiannya, bersih pun badannya, bersih pun tempatnya, bersih pun pakaiannya. Tapi kalau badannya belum bersih dari hadas besar, hadas kecil ataupun najis, maka sholatnya nggak sah. Ya, itu dia. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya kita posisikanlah mayat itu, kalau kiblat di sana Pak ya, maka kepala harus di sebelah sini, kaki di sebelah sini dia. Ya, baru kalau laki-laki tadi imamnya di situ dekat mengarah ke kepala. Kalau perempuan imamnya agak ke tengah, dekat ke arah perut ataupun pusat daripada jenazah. Kalau jenazahnya perempuan. Nah, kemudian syarat sah daripada sholat jenazah yang berikutnya, sebelum disolatkan jenazah itu harus sudah dimandikan dan dikafankan. Nggak boleh Pak, begitu meninggal dunia udah dibungkus kain sarung panjang, terus atau misalnya dipakaikan pakaian kebesarannya, mentang dia jenderal dipakaikan pakaian bintang 4-nya, seragam, sak bintang-bintangnya dipasang, sak pakai sepatu PDL yang dipakai, baru sholat nggak sah. Jadi lantas bagaimana? Siapapun orangnya, apapun pangkat, jabatan dan kedudukan serta gelar kehormatannya, maka sebagai pembungkus badannya di saat dia sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, tidak ada bedanya. Ya. Bahkan Rasul sekalipun dibungkus pakai kain kafan. Jadi syarat sah sholat jenazah sebelum disolatkan dia sudah dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan. Itu dia. Kalau dikafankan aja nggak dimandikan, nah ini juga nggak bisa. Ya. Makanya harus berurutan, dimandikan dulu, kafankan, kemudian sholatkan, biar sholat jenazahnya berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat itu letakkan jenazah atau mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya, terkecuali kalau sholatnya dikerjakan di atas kubur atau sholat gaib. Ya. Kalau sholatnya kalau jenazahnya ada pada kita, maka hadapkan jenazah itu ke arah kiblat untuk orang yang mensolatinya. Nah, gitu dia. Nggak boleh misalnya begini, kita sholatnya menghadap ke sana, jenazahnya diarah ke sana, apa nggak boleh? Ya, tetap kita hadapkan kemari karena sholatnya menghadap ke kiblat. Kemudian para bapak ibu, setelah berbicara tentang syarat-syarat sah sholat jenazah, di sini kemudian ada rukun dan tata cara sholat jenazah. Sama juga, semua seperti sholat punya rukun, tapi untuk rukun sholat jenazah ini ada beberapa perbedaan. Di antaranya, kalau sholat kita kan biasa pakai ruku, pakai iktidal Pak ya, pakai sujud, pakai tahiyat. Sedangkan kalau sholat jenazah ini kan nggak ada rukunya. Jangan pula Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, terus Allahu Akbar ruku ya kan. Maka apa rukun-rukun daripada sholat jenazah? Ya, sholat jenazah tidak dengan ruku dan sujud serta tidak dengan azan dan iqamah. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama niat, ya, niat sholat jenazah. Nah, rukun pertama itu niat, ya. Apa niatnya? Kalau misalnya
jenazahnya dewasa, sudah dewasa dia, sudah balik. Kalau jenazahnya laki-laki maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhul kifayah ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kalau misalnya jadi imam, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayah imaman lillahi ta'ala. Coba sama-sama dulu Pak. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayah makmuman imaman lillahi ta'ala. Ada perbedaannya, tati di ti. Usolli ala hadzal mayyiti kalau laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman imaman lillahi ta'ala. Nah, perbedaan niat ini bukan tergantung orang yang sholat, salah. Perbedaan niat ini tergantung mayatnya. Kalau seandainya kita laki-laki, terus kemudian yang mau disolat jenazahkan ini mayatnya adalah perempuan, maka niat sholat kita harus niat sholat untuk perempuan. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Nah, yang ibunya juga, kalau seandainya mayatnya jenazahnya itu laki-laki walaupun ibu perempuan, maka niatnya usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Coba sama-sama Pak, jenazah laki-laki 1 2 3 ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau misalnya Bapak jadi imam 1 2 3 ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya perempuan 1 2 3 ya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Oke, itu kalau mayatnya orang dewasa. Sekarang kalau misalnya mayatnya anak-anak, ada juga perbedaan Pak. Perbedaannya ada tambahan tiflinya. Kalau misalnya anak laki-laki yang dikategorikan anak-anak ini belum akil balik. Nah, contoh kalau laki-laki itu yang dikategorikan anak-anak itu dia belum mimpi basah, ya. Kalau perempuan dia belum haid, itulah yang dikategorikan masih anak-anak. Kalau sudah mimpi basah,
sudah haid maka mereka digolongkan orang balik, orang dewasa. Jadi kalau seandainya mayatnya anak-anak, niatnya itu ada tambahan tiflinya. Kalau misalnya anak laki-laki, usalli ala hadzal mayyit tifli, ya, usalli ala hadzal mayyit tifli arba'at takbiratin fardhul kifayati makmuman imaman lillahi ta'ala. Coba sama-sama. Usalli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi imam, usalli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau niat untuk anak laki-laki. Kalau niat untuk anak perempuan, usalli ala hadhil mayyitatit tiflati. Usalli ala hadhil mayyitatit tifli. Tiflati. Nah, usalli ala hadhil mayyitatit tiflati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau jadi imam, usalli ala hadhil mayyitatit tiflati arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Coba sama-sama 1, 2, 3 ya. Usolli ala hadhil mayyitati. Ulang. Anak laki-laki dulu kita jadi imam. Mayatnya anak laki-laki kita jadi imam. 1, 2, 3 ya. Usolli ala hadzal mayyit tifli. Usolli ala hadzal mayyit tifli. Mayyit tifli. Tambahan tiflinya aja. Iya. Kalau dewasa kan usolli ala hadzal mayyit arba'ah. Kalau anak-anak usolli ala hadi ala usolli ala hadzal mayyit tifli. Mayyit tifli arba'at takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Coba kita ulangi sama-sama. Mayat laki-laki kita jadi imam. 1, 2 ya. Usolli ala hadzal mayyit tifli takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. usolli ala hadzal mayyit tifli. Mayyit tifli itu karena ada alif lam syamsiyah, kemudian to-nya itu bertasydid, jadi disabdakan, jadi diberatkan di atasnya. Usolli ala hadzal mayyit tifli. Mayyit tifli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Coba ulang 1, 2 ya. Usolli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau misalnya kita jadi makmum, mayatnya anak laki-laki. 1, 2 ya. Usolli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyit tifli ala hadzal mayyit tifli arba'a
takbiratin fardhol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Usalli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Coba sama-sama 1 2 ya. Usalli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Agak payah ya. Mayyitit tifli. Mayyitit tifli. Mayyitit tifli. Akhirnya kan ketahuan dia ya. Ketahuan dia. Jadi kalaupun misalnya kita belum hafal, bukan berarti gak harus belajar lagi ya kan Pak. Boleh pakai bahasa Indonesia pun boleh ya, dalam hati sengaja aku mensolatkan atas jenazah anak ini 4 takbir mengikut imam karena Allah Akbar boleh. Cuma kan untuk mengambil kesempurnaan daripada pelaksanaan sholat jenazah yang kita laksanakan, maka alangkah baiknya kita mengikuti sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak ada batasan ruang dan waktu untuk kita belajar. Kadang mohon maaf penyakit kita merasa sudah pintar, udahlah nggak usahnya ngaji dari kuatin. Nah ini sekarang penyakit kita. Dibuat kajian pun kita mau nggak mau ikut pengajiannya kan. Padahal ternyata ketahuan juga ya kan, banyak kita kekurangan kita. Inilah perlunya ngaji. Nah itu kalau untuk laki-laki, anak-anak, mayatnya laki-laki anak-anak ya. Usolli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Coba sama-sama dulu, ulangi dulu. Sholat jenazah mayatnya anak laki-laki kita jadi makmum. 1 2 ya. Kalau jadi imam Pak, jadi imam. Kalau mayat anak-anak perempuan, usolli ala hadhil mayyitatit tiflati. Mayyitatit tiflati. Usolli ala hadhil mayyitatit tiflati. Ala hadhil mayyitatit tiflati. Usalli ala hadhil mayyitatit tiflati arba'a takbiratin fardhol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. 1 2 ya. Usalli ala hadhil mayyitatit tiflati. Usalli ala hadhil. Insyaallah nanti minggu depan kita ulang lagi Pak ya. Insyaallah nanti saya fotokopikan ya. Insyaallah saya fotokopikan. Ya, biar ya insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang nanti saya fotokopikan lah tata cara sholat ini ya, untuk niat
sholat jenazah, kemudian untuk bacaannya juga Pak. Jadi sedikit aja ini kita lanjut, nanti minggu depan kita ulang lagi ya. Baik. Nah kalau misalnya jenazahnya lebih dari satu Pak. Nah misalnya jenazahnya lebih dari satu. Oh sorry, sebelum ke sana, misalnya jenazahnya nggak ada. Ya katakan seperti contoh kayak yang dia tenggelam, jasadnya nggak ditemukan, ya kan? Atau misalnya dia kecelakaan, jasadnya nggak ditemukan, masuk ke jurang nggak terjangkau, maka bukan lantas kita tidak melakukan fardu kifayah kepada jenazah. Ya, kita tetap melaksanakan sholat jenazah, namanya sholat ghaib. Nah, kenalah dengan sholat ghaib Pak ya. Sholat ghaib itu adalah sholat jenazah, tapi jenazahnya itu tidak ada pada saat disolatkan. Itulah namanya sholat ghaib. Bagaimana niatnya? Usolli ala hadal mayyitil ghaibi. Tadi kalau anak-anak mayyitil tifli, ini mayyitil ghaibi. Nah, usolli ala hadal mayyitil ghaibi. Arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman imaman ilai ta'ala. Kalau perempuannya usolli ala hadihil mayyitatil ghaibati arba'at takbiratin fardhu kifayah makmuman imaman lillahi ta'ala. Nah kemudian daripada itu para bapak jemaah yang dimuliakan Allah, setelah niat maka rukun yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Di takbiratul ihram ini kita baca apa? Bu? Baca Al-Fatihah. Semua mayat sama. Mau anak-anak, mau laki-laki, mau perempuan, mayatnya di takbir pertama itu setelah takbiratul ihram Allahu akbar, maka baik imam maupun makmum baca surah Al-Fatihah. Cara sholatnya sir, nggak boleh kuat kayak sholat maghrib, isya dan subuh, nggak boleh disaringkan suaranya, tapi tetap suaranya itu kayak sholat zuhur sama asar. Pelan aja Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya pelan-pelan aja. Kemudian setelah itu nggak pakai baca ayat dia. Misalnya waladhdallin amin. Terus kita berpikir biar tambah banyak pahalanya kita baca ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Nggak boleh gitu. Ya, tidak ada syariatnya seperti itu. Begitu selesai surah Al-Fatihah langsung takbir kedua Allahu akbar. Waladhdallin amin Allahu akbar. Kemudian setelah itu baca sholawat Nabi ya. Takbir yang kedua baca sholawat Nabi. Sama seperti baca sholawat ketika tahiyat akhir. Tahiyat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Yang itu baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kalau perempuan Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya anaknya laki-laki Allahumma ja'alhu waratan li abawaihi. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allahumma ighfir laha. Allahumma ja'alhu waratan li abawaihi. Kalau perempuan Allahumma ja'alha waratan li abawaiha dan seterusnya. Kemudian takbir apa? Allahu akbar. Baru baca Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau perempuan Allahumma la
Jadi kalau anak-anak, kebetulan pernah saya sholat, termasuk keluarga saya juga, dia yang meninggal itu anak, datang ayah si yang meninggal ini, dia bilang, bikinlah ya wakil akan saya lah, biarlah bapak ini jadi imam. Oh ya pokoknya silakan. Mungkin bapak ini nggak ngerti juga, kan sayang juga, dia sholat, saya di belakangnya, pas di takbir ketiga dia baca Allahumma firlaha warhamha. Kebetulan anaknya perempuan yang meninggal. Saya batin, apalah ya, menyayangkan, ternyata dia mau jadi imam, dia pun sendiri mungkin kurang berilmu gitu. Maka kan sayang sholatnya. Persoalan berterima di sisi Allah itu Allah alam lah. Tapi yang pasti tuntunan sholat jenazah, kalau anaknya mayatnya jenazahnya anak-anak atau mayatnya anak-anak, kalau laki-laki itu Allah menja'alhu faradhan li abawayhi. Maka perhatikan saya Pak, kalau misalnya takziah kita, saya itu kalau misalnya takziah, ya kemarin di sini belakang ya takziah, saya kan baca Allahumma ja'alhu faradhan li abawayhi. Kenapa? Karena mayatnya anak-anak dan laki-laki anaknya. Niatnya itu kan diusolli ala adal mayyit tifli. Oke ya Pak ya, barangkali untuk sementara ini dulu. Insyaallah nanti malam Rabu yang akan datang kita masih bahas seputaran ini untuk lebih memantapkan niat kita lagi. Insyaallah nanti saya fotokopikan untuk bisa bacaan-bacaan kita lah di rumah biar sambil kita hafal-hafal. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Mari kita akhiri pengajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka